orang tuh sadonya lah hado tujuan hidupnya dari Tuhan sado. Iya. Tidak menjalani aja Wak, kan? Iya. Iya, Chevron. Chevron? Iya. Oh, anak di Chevron Karajo. Apa? Chevron. Dulu apa di Chevron Karajo? Iya. Aduh anaknya kasih kulit itu. Anaknya tadi tahu nya juga tidak. Iya. Enggak apa ada. Nyo kalau nyo merasa teranggak ya Pak satu saat apa dicarinya. Iya. Dicarinya satu saat aja. Kurang baca. Panti Jompo Jasa Ibu, panti yang berdiri pada tahun 1982 ini didirikan oleh Ibu Huzaimah, salah seorang warga asli Jorong Lakuang Situjuh Batuo, Kabupaten 50 Kota. Panti yang didirikan dengan niat tulus membantu sesama ini pada tahun 1987 mendapatkan penghargaan sebagai salah satu panti terbaik oleh Bapak Presiden Indonesia saat itu, yaitu Bapak Presiden Soeharto, yang mengundang langsung Ibu Huzaimah ke Jakarta. Senyum semangat penghuni panti menyambut kedatangan kami saat berkunjung. Cerita demi cerita yang mulai tersalur menyentuh hati kami. Satu hal yang menjadi pertanyaan kami, apa semua penghuni panti di sini orang terlantar? Atau tidak mempunyai anak? Tidak. Bahkan banyak di antara mereka yang mempunyai anak yang terbilang sukses dan kaya. Lalu apa yang salah? Jelas saja ada pergeseran nilai di sini. Pekerjaan dan kesuksesanmu saat ini adalah hasil kerja keras orang tuamu di masa lalu. Jangan sampai pekerjaan dan kesibukanmu menjadi alasan menelantarkan orang tuamu. Kenapa orang tua akan mengalami fase perubahan sikap ke anak-anak kembali? Karena Tuhan sayang kepada kita dengan memberikan kesempatan membalas jasa orang tua. Pusing Ibu enggak? Enggak. Enggak pusing kan? Bisa puasa? Puasa bisa. Bisa. Jadi Ibu di Setiabudi Pekanbaru aslinya. Di sini udah 2 tahun. Nah, Udah 2 tahun di sini. udah. Betah? Enggak di sini aja pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Ibu punya anak? Nah, Punya anak? banyak. Punya. Berapa orang? 4 orang. Tinggal 1, tinggal 3. Tinggal 3. Terus ada nggak anaknya ngelihat ke sini? Nah, Ada anaknya ke sini? ada di situ ada guru. Sehat-sehat ya Bu di sini ya. Masih kuat Ibu puasa? Masih kuat? Masih bisa puasa ya? Sehat-sehat di sini ya Bu. Nanti mudah-mudahan didenguk sama anaknya ke sini ya. Nah, Ada anaknya ke sini? tetap. Tetap datang anaknya ke sini. Ya, kalau udah sehat ya. Kenapa Ibu sampai ke sini? Dianterin anak? Ya, coba Usbi. Dianterin anaknya ke sini? Ya, sudah datang ke sana. Oh Ibu Dewi yang datang ke situ, dibawa ke sini. Ya, Nggak ada lagi yang merawat Ibu anak-anak? ada. Ada. Ya, tapi kan kalau namanya dia kita sakit sebenarnya kita nggak mungkin. Iya.
Guys, ibu ini dia dari Riau, dari Pekanbaru Riau, dan kebetulan beliau di sini udah 2 tahun, di sini, punya anak 4 orang, dan itu semuanya udah berkeluarga. Dan mungkin sekali-sekali pernah melihat beliau ke sini, dan itu mungkin nggak bisa dipastikan kapan waktunya, tapi pernah ada anak-anak beliau ke sini. Dan selama di sini, alhamdulillah beliau senang, beliau nyaman dan merasa di rumah sendiri ya Bu ya, merasa di rumah sendiri. Ya, makasih ya Bu, sehat terus ya Bu. Ya, kami pamit dulu ya Bu. Kok buru-buru? Ari udah mau buka puasa. Jam berapa? Sekarang udah jam 6 Pagi. Kita puasa jam 6 sore, sudah mau malam. Jam sore. Tak ada satupun orang tua yang menginginkan menghabiskan masa tuanya di sebuah panti jompo. Tapi di sini ada 20 orang tua yang entah dengan alasan ekonomi atau alasan lainnya meninggalkan orang tua mereka. Bahkan ada yang diantar petugas sosial setelah menemukan mereka di jalanan. Miris sekali. Dada ini terasa sesak mendengarkan cerita malaikat-malaikat tak bersayap ini. Ada yang sejak diantar 5 tahun lalu tak pernah ditengok anaknya. Ada yang tiap hari menunggu mobil untuk dijemput pulang ke rumah. Ada yang selalu merengek ke pengurus panti untuk menelpon ponakannya agar dia dijemput dan dibawa pulang. Dan ada yang beberapa bulan lalu harus berpulang menghadap Ilahi tanpa satupun keluarga yang datang. Bapak sampai apa ke Siko dari Duri? Tanya ke ibu. Oh gitu, tanya ke ibu. Iya, Kabar alam mau Pak Siko? hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan Iya, dari Duri. iya, Lai senang hati Pak Siko. iya. Baik. Pada orang kilo, Hah? Dulu bantu orang orang gilo. kilo. Bantu orang gilo? Iya, Dulu bantu orang gilo nyo. Iya. Oh dulu pas basobok ibu kok bantu orang gilo apa? iya, Kini lain enggak boleh lah terasa enak badan apa kini kok. iya. Hmm. Ada ibu. Di Duri anak dua. Anak Yui. di dua. Di UI. TBC. Di TBC. Kuliah anak dua-duanya. Ketiga lah. Ketiga nyo. Anak 3. Iya, Kuliah ketiga-tiga. iya. Bah kok sampai apa ke Siko? Aduh, penyakit. Nggak ada yang kayak boleh dong. Aduh, saya udah mati kan semua. Nyo hidup awak itu kan segala sesuatu ada hikmahnya. Hati-hati yang udah wah, ada. Lah hampir 3 bulan apa Siko? Orang kemudian sih. Dulu ada kawan-kawan SD-nya ke Siko. Oh lah ya ada kawan SD ke Siko. Ya, saya belum dapat. Anak-anak apa ada cari ke Siko? Ada yang kemudian. Lah merasa di rumah sendiri ya Pak Siko kan? Iya, Nggak usah dijauh-jauhan pikiran dulu. Ya dek Tuhan lah siap sadonya. dibantu orang kilo. Iya dulu bantu orang gilo ya. Iya, Nggak tahan saya. Nyo orang tuh sadonya lahado tujuan hidupnya dek Tuhan sadonya. Iya. Tidak menjalani aja wak kan? iya. Iya, jebron. Chevron. Iya, Oh anak di Chevron Karajo. apa? Chevron. Dulu apa di Chevron Karajo? Iya. Semua itu.
Nyo intinya tuh ndak boleh apa bersedih, ndak boleh baik buati, serahkan sadonya sama Tuhan. Yo. Kalau ibu aja tiap pak tuh beko sakit apa sih akan gila suka payah ibu kok serang. Yo. Ya kan? Ibuku banyak. Itu banyak. Iya banyak nang diurusnya di ibu kan. Yo. Payah beko. Salat lagi tandok kan? Baik. Lain nak tinggal salat pak. Lumayan lah. Lumayan tinggal atau lumayan ngerajuan? Lumayan tinggal. Lumayan tinggal. Ndak boleh lah ya pak. Kini ndak boleh tinggal salat le do. Yo. Itu nang kamu nolong awak soalnya kan? Ini aku. Ndak ada anaknya kasih pole do bu. Belum pernah. Belum pernah le do. Anaknya tadi tahunya si kucing kak. Yo. Ndak ba do. Nyo kalau nyo merasa teragaknya dia apa suatu saat apa dicarinya Biar dicarinya suatu saat nanti. Anak. orang banyak. Ma tahu soalnya mencari apa dia po di YouTube kan? Yo. Dia apa awak mah? Dia itu gunanya kami informasikan sama anak-anak tuh kan. Apalagi nyo kuliahnya mahasiswa kan? Yo. Nah, mungkin ndak tahunya apanya di siko untuk yang nonton gitu kan di sinema official mungkin ada yang merasa anak bapak ini kan siapa tahu ada yang merasa sebagai orang tuanya mungkin sekarang melihat tontonan ini dengan segala kerendahan hati gitu kan kami mungkin tolong dicari atau tolong dilihat bapaknya ke sini. Bapaknya sekarang lagi berada di panti jompo atau yayasan jasa bunda ya Bu, jasa ibu di Situjo. Jadi mungkin kalau yang melihat atau mungkin teman-temannya melihat bapak ini atau mungkin ini merasa orang tua, silakan datang ke panti atau yayasan jasa ibu di Situjo. Atau nanti bisa hubungi kami. Ya Pak, mudah-mudahan nanti ada yang mencari ya kan? Iya video. Iya. Orang macam dia. Iya. Kalau yang mencari itu nanti Iya. nanti dicarinya Pak situ. Mudah-mudahan bisa bersobok. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Pak. Mudah-mudahan nanti bersobok kan. Kasihan Bapak ini beliau udah 2 bulan lebih atau hampir 3 bulan berada di sini, yaitu dari Duri Riau. Dan mungkin anak-anak beliau sekarang semuanya kuliah, ada yang di Pekanbaru di Jakarta atau Pekanbaru? Jakarta. Nah, di Jakarta mungkin menonton. Nah, mungkin nonton. Beliau sangat merindukan sosok anak. Mungkin selama ini tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat sosok anak, dan sekarang tiba-tiba beliau sudah berada di yayasan ini, gitu kan. Jadi kalau seandainya ada yang menonton, mohon segera menghubungi kami. Nanti bisa kita ketemukan dengan Bapak ini, Pak ya. Mudah-mudahan bisa bersobok ya Pak. Iya. Biasanya kalau lah orang mencari bantu itu kan nanti bisa bersobok, kan. Iya. Tidak boleh sedih-sedih. Apa tuh harus kuat nama panjangnya? Iya. Miliardi. Ya. Iya. Tinggal di Duri. Iya. Dulu di Duri. Lah 3 bulan kok baru kasihku. Iya. Nah, guys, Bapak ini namanya Bapak Wilyardi. Biasa dipanggil kalau di Duri itu Bapak Wil. Beliau dulu pernah bekerja di Chevron di Duri ya Pak. Iya. Nah, beliau pernah bekerja di Chevron di Duri. Panggilan beliau Wil. Mungkin warga Duri atau warga Riau yang mengenal beliau atau mungkin juga mengenal anak beliau, kami mohon bisa diinformasikan ke anak beliau atau bisa juga menghubungi kami di Sinema Official. Jadi enggak boleh Pak sedih-sedih, mudah-mudahan bisa bersobok dengan Pak ya Pak ya. Iya. Makasih ya Pak. Ya, makasih. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sekarang ini kami lagi berada di Yayasan Jasa Ibu di Situjo. Kebetulan tadi kami udah ngobrol-ngobrol dengan orang tua kita di dalam. Terus juga sekarang kita lagi bertemu dengan pengurus yayasan, yaitu Ibu Dewi yang juga udah berada di depan kita saat ini. Juga Bapak apa namanya? Pak Datu Anggongan. Pak Datu Anggongan. Kita juga lagi bersama Bapak Datu Anggongan. Mungkin di sini Ibu Dewi bisa bercerita mungkin kisah-kisah selama
mempunyai banyak orang tua ya Bu Dewi ya, mempunyai banyak orang tua. Mungkin sejak kapan yayasan ini ada? Kalau yayasan berdirinya itu semenjak 1982 dengan arti kata udah 39 tahun ya. Iya, 39 tahun. Waktu itu diresmikan oleh Nyonya Azwar Anas yang waktu itu jadi gubernur Sumatera Barat. Tahun 2 berarti waktu itu saya masih kelas 2 SD. Jadi yang merintis yayasan itu sebetulnya kedua orang tua saya, bapak sama ibu. Masih ada bapak sama ibu? Kalau bapak udah meninggal 2011 yang lalu, kalau ibu masih. Tapi karena faktor umur, dia tidak memungkinkan lagi untuk terjun langsung. Kalau dana operasional sebelum COVID kita dibantu sama Kementerian Sosial itu lebih kurang 3.000 satu orang per hari. Disubsidi jadi untuk 1 tahun. Kalau dari provinsi kita dibantu beras. Dibantu beras dari provinsi itu per bulan atau dalam bertahap, dalam 1 tahun itu ada 3 tahap. Kita 1 tahap itu dapat berasnya lebih kurang 600 kilo. 600 kilo. Tapi kalau 3 tahap lebih kurang 1,8 ya. Sekitar segitu lah. Itu untuk berapa orang? Berapa orang? 20 orang. 20 orang. Yang 20 orang itu dari mana aja Bu? Dulunya berasal dari Provinsi Sumatera Barat, dia dari berbagai kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Tapi semenjak 2017 yang lalu itu ada beberapa orang dari daerah Provinsi Riau. Oh, ada dari Provinsi Riau. Ya, saya terjun langsung ke panti itu semenjak 2007 saya masuk panti, berarti udah lebih 14 tahunan saya di panti. Itu pun secara dadakan. Waktu itu 2007 bapak saya stroke mendadak. Yang sebelumnya kan bapak sama ibu saya ngelola panti ini. 2007 bapak sakit stroke mendadak. Jadi satu-satunya anak beliau yang memungkinkan untuk melanjutkan panti ini cuma saya. Kebetulan kakak saya kerja. Terus waktu itu dari 2007 sampai 2011 itu umumnya lansia ini mandiri. Saya cuma tinggal masak. Terus ya udah dikasih ini bapak ibu ini lauknya, ini nasi, mereka bisa makan sendiri, nyuci sendiri. Terus dari 2011 itu udah mulai dilakukan kayak anak-anak dimandiin, dipasang pampers, terus makannya udah disuapin gitu. Waktu itu karena keterbatasan dana 2011 itu saya rangkap semuanya, mandi lansia saya, masak saya, ngepel saya, semua saya gitu kan. Terus sebenarnya itu ada beberapa anak keluarga yang nitip lansianya di sini. Mereka seharusnya kan itu tanggung jawab mereka, tapi sekarang dikasih sama kita, berarti adalah mereka itu nitip sama dana. Jadi semenjak itu saya bisa mempekerjakan karyawan di sini gitu kan, bisa bayar gaji. Tapi itu boleh dikatakan lebih hanya soalnya yang saya berikan itu lebih banyak nggak seimbang, soalnya dananya kan terbatas. Jadi alhamdulillah saya punya adik yang luar biasa yang membantu saya dari di sini semenjak 2011 itu sampai sekarang. Adik saya masih eksis di sini, terus dia mungkin kerja dari hati, tidak mengharapkan imbalan yang lebih. Itulah. Udah menganggap orang tua sendiri, jadi telah bekerja dengan hati. Saya sama adik saya itu selalu bilang kita ini manusia pilihan loh, gitu kan. Manusia istimewa yang dipercayakan Tuhan untuk merawat begitu banyak ayah dan ibu kan gitu. Jadi dari tahun ke tahun itu pasti ganti. Misalnya yang meninggal masuk lagi gitu kan. Jadi Allah mempercayakan sama kita ini untuk merawat ayah yang begitu banyak, ibu yang begitu banyak.
saya cuma titip pesan sama kamu ya, kalau misalnya yang masuk itu seorang perempuan, berarti Allah titipkan seorang ibu sama kamu. Terus kalau yang masuknya laki-laki, berarti Allah percayakan untuk merawat seorang ayah sama kamu. Gitu aja prinsip saya sama adik-adik saya. Tapi pada prinsipnya saya gini aja, apapun kondisi dan saya itu dititip di sini. Kembali lagi seperti saya semula, saya sangat bahagia sekali. Soalnya Allah mempercayakan untuk kita rawat, walaupun kita nggak tahu sama sekali siapa beliau dulunya. Tapi itulah, saya selalu, itu aja prinsip saya. Saya dipercayakan oleh Allah untuk merawat seorang ayah, kalau dia laki-laki seorang ibu. Pekerjaan yang mulia gitu kan, itu Allah lah yang membalas nanti ya Bu Dewi ya. Kalau Pak Datuk sendiri udah berapa lama di sini Pak? 2 tahunan lah ya. Udah 2 tahunan. Kebetulan Pak Datuk ini orang sekitar sini. Berarti bisa sekalian untuk mengawasi orang itu gitu kan. Berarti mengawasi lah Pak Datuk istilahnya kan. Jadi kalau menjelang waktu masuk Atau sholat. sholatnya duduk sih kok. Kalau misalnya seperti ibu ini lah, datang ibu. Iya, mengawasi ibunya kan. Berarti Pak Datuk enggak ikutan tidur di situ tuh kan? Atau enggak menjaga beliau-beliau tuh kan? Siang-siang. Memang sesuatu yang mulia itu memang tabungan untuk nanti itu ya Bu, pada saya. Mudah-mudahan nanti dibalas dengan yang lebih sama Allah kan, itu pekerjaan yang sangat mulia kan. Baiklah, kami masih berada di Yayasan Jasa Ibu di Situbondo, masih bersama Ibu Dewi dan juga Pak Datuk yang selalu setia mempunyai orang tua yang banyak, mempunyai ibu yang banyak, mempunyai bapak yang banyak, dan itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat-sangat mulia sekali. Nanti Allah lah yang akan membalas. Dan kebetulan kami dari Master Official di YouTube memang udah niat Bu, kalau seandainya ada rezeki dari YouTube kita sama-sama berbagi, mungkin ada sedikit Ibu terima sedikit, jangan lihat jumlahnya tapi lihat keikhlasannya. Oke, mau Ibu waktunya ya Pak, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Pokoknya semua doa yang terbaik lah. Amin. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik dan semakin baik. Sedikit menurut kita, banyak dan berarti bagi mereka. Ayo kunjungi mereka. Kedatangan kita mampu merekahkan senyum di wajah tua dan renta itu.